penasaran mengenai kamu ini katanya peringkat pertama saat tes penjurusan. Teman-teman semua pasti sangat kepo. Apakah Wian ini benar-benar juara satunya itu real dari kemampuan dia atau cuma kebetulan? Mantap toh, ya Allah. Halo Wian, salam sehat. Selamat datang di Semansa Talk dengan hashtag bebas berbicara. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada banyak kakak dan abang kelas yang belum kenal sosok Wian. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu nama, kelas, dan asal sekolah. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wian Salvadoran Ruru, kelas 10 MIPA 1. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Gunung Sitoli. Oke Wian. Ada beberapa pertanyaan yang akan kakak tanyakan. Yang pertama, kenapa kamu memilih SMA Negeri 1 Gunung Sitoli sebagai tujuan kamu setelah tamat dari SMP Negeri 1 Gunung Sitoli? Atau lebih singkatnya, apa motivasi kamu masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli? Saya memilih Semansa karena Semansa itu sudah terkenal dan salah satu sekolah yang memiliki kelas unggulan juga. Jadi saya tertantang untuk masuk ke sini. Dari informasi yang saya dengar juga, guru-guru di sini hebat dan baik dalam pengajarannya. Pembelajarannya juga terstruktur, sarana prasarana lengkap, dan telah dibuktikan dengan waktu saya tes di sini telah menggunakan teknologi komputer. Oke. Jadi karena suka masuk ke SMA Negeri 1 karena fasilitasnya, gurunya dan lain-lain. Berarti Wian masuk ke sini karena motivasinya diri sendiri ya, bukan disuruh orang tua atau teman atau guru dari SMP atau orang tua. Memang dari diri sendiri. Oke, dari diri sendiri. Selanjutnya, saat pertama kali masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli atau mendengar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, apa yang pertama terlintas di pikiran Wian mengenai SMA Negeri 1 Gunung Sitoli? Silakan. Yang terlintas di pikiran saya setelah mendengar nama SMA Negeri 1 Gunung Sitoli yaitu SMA Negeri 1 itu hebat, bisa, yang artinya itu SMA Negeri 1 memiliki banyak keunggulan dan banyak kelebihan dari sekolah-sekolah lain. Menurut kamu, kelebihan itu apa saja? SMA Negeri 1 banyak sekali meraih kejuaraan baik itu di dalam bidang akademik dan juga non-akademik. Oke, berarti sejak SMP kamu sudah dengar banyak mengenai SMA Negeri 1 ya? Ya. Dari mana saja? Dari teman, dari guru-guru juga. Oke. Berarti menurut kamu SMA Negeri 1 Gunung Sitoli itu udah the best. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kamu kemarin tidak lulus ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, kamu punya sekolah pilihan lain nggak? Atau punya rencana masuk ke SMA lain atau SMA swasta mungkin? Untuk hal ini sih saya belum kepikiran ya, karena saya percaya dan saya yakin bakal saya masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Berarti sudah sangat yakin 100% ya. Berarti kemarin masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli menggunakan jalur apa? Jalur prestasi. Jalur prestasi akademik yang pakai nilai rapor ya. Oke, Wian. Coba kamu ceritakan secara singkat bagaimana tahap demi tahap kamu masuk ke SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Mungkin dari pendaftaran, dari tes, dan sampai akhirnya kamu bisa masuk ke 10 MIPA 1 ya. Oke, silakan. Dimulai dari informasi yang saya dengar bahwa SMA Negeri 1 ini menerima siswa baru. Ya. Jadi saya melengkapi semua persyaratan pendaftaran. Lalu pada hari pendaftaran, saya melakukan pendaftaran, tetapi ada sedikit kendala di mana nama sekolah tidak tertera. Error ya? Error. Ya. Lalu dari tim PPDB memberi informasi bahwa pendaftarannya diulangi kembali. Jadi setelah diulangi berhasil. Lalu setelah diterima di SMA Negeri 1, saya memverifikasi berkas saya lalu mempersiapkan diri untuk menjalani tes peminatan. Oke, berarti masuk ke SMA Negeri 1 itu perjuangan yang luar biasa ya? Ya. Pasti gak tidur, pasti kepikiran terus, dan akhirnya saat sudah terdaftar itu rasanya sangat lega pastinya. Oke, Wian,
bagaimana perasaan kamu? Karena kakak dengar kamu ini yang nilai tertinggi ya kemarin, yang namanya paling atas saat tes dengan nilai tertinggi. Coba kamu ceritakan bagaimana perasaan kamu saat melihat pengumuman tersebut. Perasaan saya sangat senang dan saya bangga semua usaha saya selama ini tidak sia-sia. Oke. Dan ini menjadi motivasi saya untuk lebih giat belajar lagi. Kamu pasti sangat bangga ya, Wian. Bagaimana dengan orang tua kamu? Orang tua saya juga sangat senang dan mendorong saya untuk tetap belajar dan mempertahankan prestasi saya. Oke, itu sangat luar biasa. Kakak percaya kamu bisa mempertahankan prestasi itu sehingga nama kamu tetap menjadi nomor 1. Bisa kan? Iya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah pembagian jurusan, pembagian kelas, ada wajarnya setiap tahun ajaran baru ada MPLS ya. MPLS kepada siswa baru. Walaupun tahun ini MPLS kita adakan secara daring dari tanggal 16 sampai 19 Juli kemarin. Nah, kakak percaya kamu pasti sudah ikuti dari hari pertama sampai hari ketiga hingga akhirnya berakhir. Kita akan bertanya mengenai sejauh apa pemahaman kamu mengenai MPLS kemarin. Yang pertama, yang paling umum dan pasti kamu tahu, siapa nama kepala sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sitoli? Nama kepala sekolah SMA Negeri 1 Gunung Sitoli adalah Bapak Tenazin Ruhu Zebua. Bapak Tenazin Ruhu, oke. Ada 3 pesan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin. Coba kamu sebutkan 3 pesan itu yang merupakan hal yang selalu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada semua siswa SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Yaitu jujur, disiplin, dan rendah hati. Oke, benar sekali. Mari kita sama-sama sapa Bapak Kepala Sekolah dulu. Kita sama-sama katakan, halo Pak Kepala Sekolah, selamat pagi, salam sehat. 3, 2, 1. Halo Pak Kepala Sekolah, salam sehat, selamat pagi. Oke, kita ulang. Ulang. Kurang kompak teman-teman, kita ulang. Halo Pak, selamat pagi, salam sehat. Oke, 1, 2, 3. Halo Pak Kepala Sekolah, selamat pagi, salam sehat. Oke, Wian. Demikian kita sapa-sapan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai wali kelas, siapa wali kelasnya, Wian? Ibu Kurnia Apriani Gula. Mengasuh mata pelajaran apa? Biologi. Menurut kamu, ibu wali kelas kamu itu seperti apa saat pertama kali masuk ke kelas? Menurut kamu bagaimana? Menurut saya wali kelas saya itu baik dan Oke. peduli kepada kami. Setiap hari dia mengingatkan kami jika sudah bangun atau belum. Oke. Jadi mengingatkan kami untuk tetap memulai pembelajaran kami tepat waktu. Oke, jadi ibu kedua ya? Iya. Oke. Ibu Apriani berarti sudah mengajar ya dengan sama kalian. Berarti mengajar mata pelajaran biologi. Dan menurut kamu bagaimana cara dia mengajar? Baik. Oke. Dia menjelaskan juga melalui dokumen, Oke. lalu memberikan kami tugas. Oke. Ibu wali kelas kamu suka marah-marah nggak? Enggak. Oke. Ini rahasia. Jujur aja, wali kelas kamu suka marah-marah nggak atau pernah nggak marah? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti sejauh ini masih aman-aman saja. Oke, Wian. Selanjutnya, yang paling umum sekali, siapa nama ketua OSIS SMA Negeri 1 Gunung Sitoli? Kak Elwendi Zebua. Kak Elwendi Zebua. Dia kelas berapa? 12 MIPA 3. 12 MIPA 3. Kita say hi sama Kak Wendy dulu ya. Kita bilang, hai Kak Wendy, selamat pagi, salam sehat. 3, 2, 1. Hai Kak Wendy, selamat pagi, salam sehat. Oke, semoga ketua OSIS kita semakin sehat ya, semakin bijak dalam mengambil setiap keputusan dan menjadi ketua OSIS yang baik. Oke, lanjut. Di angkatan kalian tahun ini ada berapa rombel? Mungkin kamu bisa sebutkan. 7 rombel untuk jurusan MIPA dan 2 rombel untuk jurusan IPS. Oke, berarti kalian satu angkatan itu ada berapa orang? 324 orang. 324 orang. Oke, berarti kayaknya kamu sangat bangga menjadi nomor 1 di antara mereka semua. Dari antara 324 orang, Wian nomor 1. Itu pasti sangat hal yang membuat kamu pasti sangat bangga. Oke, Wian, dari semua pemaparan di MPLS, kamu bilang sudah nonton semua ya, sudah paham berarti. Kakak mau tanya, kita di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli pakai sistem kurikulum apa?
dalam pembelajaran? Sistem kurikulum 2013. Sistem kurikulum 2013. Berarti menurut kamu sistem kurikulum 2013 itu sangat baik atau bagaimana? Sangat baik karena melatih siswa untuk lebih aktif, bukan guru yang menerangkan, tetapi jika ada pertanyaan dari siswa yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Oke, benar sekali. Berarti kurikulum 2013 ini lebih mengasah kekreatifan kita ya di dalam belajar dan lebih terampil. Oke, berarti sejauh ini saat SMP Wian juga pakai kurikulum 2013 kan? Iya. Oke, itu pasti, apalagi saat tatap muka itu pasti sangat menyenangkan Wian. Oke, selanjutnya SMA Negeri 1 Gunung Sitoli punya banyak ekstrakurikuler nih, kakak perkenalkan. Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 itu ada beberapa, yang setahu kakak ada pramuka, paskas, marching band, dan sanggar, dan banyak lainnya. Wian ada rencana nggak masuk salah satu ekstrakurikuler ini? Ada. Oke, coba mau masuk kemana? Mau masuk pengembangan diri di pramuka dan juga tenis meja. Oke, berarti Wian suka olahraga ya? Kalau kakak nggak bisa tenis meja. Oke, pramuka. Katanya pramuka itu kakak seniornya galak-galak. Benar nggak menurut kamu? Menurut saya sih bukan begitu, tapi Oke. kakak-kakak senior itu tegas Oke. dan pengen kita lebih lagi. Ketua OSIS kita Kak Elwendi itu salah satu personil pramuka, dan kayaknya dia udah pangkatnya udah tinggi, dan semoga kalian bisa bertemu di sana nanti. Oke Lian, selain kegiatan ekstrakurikuler, ada banyak kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Mungkin pelajaran untuk persiapan keikutsertaan SMA Negeri 1 ke OSN, KSN, FLS 2N. Menurut kamu mau nggak masuk ke salah satu pembelajaran itu? Mengingat nilai kamu kan tinggi dan pasti berprestasi sejak SMP, kamu pasti mau masuk ke dalam sana. Kamu mau pilih apa kalau misalnya dikasih pilihan? Mau ngambil matematika. Matematika. Oke, Lian, pasti jago matematika ya. Terus kamu nggak suka mata pelajaran lain selain matematika? Terus hanya matematika itu saya sangat senang dan mudah juga untuk dimengerti, tetapi untuk pembelajaran lain bukan saya tidak suka, tetapi agak sulit untuk dimengerti. Oke, berarti Wian ini adalah spesies siswa yang sangat luar biasa karena mencintai matematika, teman-teman. Biasanya siswa itu sangat benci matematika dan lebih suka ke PJOK, FBD, dan lain-lain. Tapi Wian luar biasa. Oke, mari kita lihat ke depannya bagaimana Wian bisa masuk ke ekstrakurikuler matematika di bidang akademik dan pasti akan mengukir banyak prestasi. Oke, berarti mata pelajaran yang paling kamu gak suka itu apa? Bukan gak suka, tapi paling susah paham. Coba. Fisika. Oke, fisika. Karena sedikit agak rumit dan Iya. berbeda dari matematika. Oke, kamu gak sendiri, kita semua juga. Oke, lanjut. Terus selain fisika gak ada lagi? Oke, Rian. Berarti kamu suka semua mata pelajaran ya? Tapi jangan sampai gak suka gurunya, karena kalau misalnya kita gak suka mata pelajaran, gak suka gurunya, oke, semuanya berantakan. Setidaknya cintailah gurunya supaya kita bisa paham materinya. Oke, Rian. Kita selesai bahas tentang latar belakang kamu ke sini, mengenai MPLS, dan semuanya kita masuk ke inti dari pertemuan kita atau percakapan kita hari ini. Kamu pasti tahu tujuan kita ke sekolah itu untuk belajar kan? Untuk belajar, untuk bisa naik kelas dengan nilai terbaik, dan sudah pastinya lulus dengan nilai terbaik. Dikarenakan pandemi saat ini, ya kita sudah pasti tahu pandemi COVID-19, kita pasti akan belajar daring lagi. Kamu dari SMP pasti udah belajar daring kan? Iya. Dari kelas berapa daring? Dari kelas 8. Dari kelas 8, berarti 1 tahun daring. Dan saat masuk SMA sepertinya kamu juga bakal daring lagi. Nah, bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran daring saat ini? Untuk pembelajaran daring Iya. ini saya setuju karena lebih baik kita selamat daripada nanti tidak ada apa-apa. Iya, Karena demi keselamatan Kita generasi semua. bangsa. benar sekali. Jadi menurut kamu keputusan pemerintah ini sudah sangat tepat ya untuk menyuruh semua siswa belajar daring. Iya. Oke, Wian. Menurut kamu lagi, belajar daring itu efektif gak? Buat kamu sendiri dulu, efektif gak belajar daring? Untuk saya sih efektif. Tetapi untuk teman-teman lain belum tahu karena
jika ada kekurangan seperti media-media handphone, Oke. jaringan dan pakai internet kan Ya, itu jadi kurang efektif. masalah utama ya. Ya, memang mungkin menurut Wian itu belajar daring efektif, tapi banyak pendapat-pendapat lain dari teman-teman di luar sana bilang bahwa belajar daring itu membosankan. Selain membosankan, materinya tidak bisa dipahami dan mungkin belajar daring itu bagaimana ya? Berbeda dengan berinteraksi dengan teman-teman, itu rasanya sangat berbeda. Tapi hari ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa belajar daring itu tidak salah. Belajar daring itu bukan menjadi masalah kita untuk tidak mau belajar. Karena belajar daring itu tergantung dengan niat kita sendiri, bagaimana kita mau mempelajari materi-materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Bosan hal wajar, ya kan Wian? Bosan hal wajar, tetapi ketika kita niat untuk belajar, maka kita pasti bisa. Oke teman-teman, selanjutnya kita tanya lagi sama Wian, mungkin punya tips atau gimana ya, tips supaya belajar daring itu tidak membosankan atau kita semangat belajar daring. Kamu punya tips gak? Mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Buat teman-teman semua yang malas sekali daring, kita bisa memulai dengan mencoba membuka pembelajarannya di YouTube, di Google Classroom juga diberikan guru. Jika kita sudah memulai, pasti kita akan lebih enjoy, lebih senang, dan mulai menyenangi pembelajaran daring. Lalu jika ada game-game dan hal-hal lain yang bisa mengganggu kefokusan kita saat belajar, bisa dihapus dan dikurangi dalam pemakaiannya. Oke. Soal game, ada banyak sekali anak SMA Negeri 1 terutama yang kaum pria. Kaum pria suka bermain game sampai lupa waktu dan ya begitulah. Jadi kamu bilang dihapus, gamenya dihapus. Kakak rasa ketika game mereka dihapus maka mereka akan depresi, stres, karena itu merupakan satu-satunya hiburan bagi mereka mungkin. Jadi bagaimana tips dari kamu? Mungkin adik kamu juga suka main game ya? Oke, jadi tips dari kamu bagaimana mereka bisa membagi waktu selain bermain game, belajar dan membantu orang tua. Mungkin kamu bisa kasih tips ke mereka. Untuk teman-teman semua, jika memang susah untuk membagi waktu, coba saja dulu untuk memulai belajar dulu, lalu menyelesaikan semua tugasnya, memahami semua pembelajaran dari guru, lalu membagi waktu untuk bermain game, dan lebih baik jika waktu belajar lebih banyak daripada waktu bermain game. Betul. Berarti untuk semua teman-teman kami kaum pria, silakan kalian dengar. Nih saran dari Wian sangat bagus bahwa kalian juga harus berpikir panjang ke depan bahwa ketika bermain game akan menyita banyak waktu kalian dan kalian rugi banyak sekali waktu untuk belajar. Oke? Untuk semua teman-teman kamu seangkatan kelas 10 tahun ini di SMA Negeri 1 Gunung Stoli, setelah kalian menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Gunung Stoli, apa harapan kamu untuk semua teman-teman yang mungkin sekarang juga sedang menonton video kamu? Apa harapan kamu kepada mereka semua kedepannya untuk SMA Negeri 1 Gunung Stoli juga supaya mereka bisa menjadi siswa-siswi yang baik? Begitu, silakan. Untuk teman-teman semua, kita sudah memulai awal yang baru masuk ke dalam SMA Negeri 1 Gunung Stoli. Jadi marilah kita melaksanakannya dengan baik dan penuh sungguh-sungguh, dan juga dengan baik nanti kita akan mengakhirinya, lalu menjadikan SMA Negeri 1 ini sebagai ajang menuju cita-cita kita. Oke, berarti kamu udah semangatin mereka semua dan kita sama-sama berharap bahwa kalian akan menjadi siswa-siswi yang baik dan bisa mengharumkan nama Indonesia, astaga, nama SMA Negeri 1 Gunung Sitoli ke tingkat yang lebih tinggi, ke kota, provinsi, dan nasional. Kita percaya dan kakak percaya bahwa kalian pasti bisa. Oke Wian, sekarang kakak kayaknya masih sangat penasaran mengenai kamu ini katanya peringkat pertama saat tes penjurusan. Teman-teman semua pasti sangat kepo. Apakah Wian ini benar-benar juara satunya itu real dari kemampuan dia atau cuma kebetulan? Karena kadangkala kebetulan itu sangat menguntungkan. Oke guys, selanjutnya apakah jadi kamu bisa jelasin sama kakak bahwa kamu
juara satu itu bukan karena kebetulan tapi karena emang usaha dan effort kamu emang besar banget. Oke, silakan. Saya memenangkan dan meraih ranking pertama di seleksi peminatan karena memang saya sudah mempersiapkan diri saya. Oke. Dalam belajar, saya mengumpulkan semua soal-soal dari SMP dari kelas 7, 8, dan 9, lalu membahas semuanya, lalu menghafalnya, mengingatnya supaya tidak lupa lagi. Oke, berarti kamu udah persiapan ya ceritanya. Persiapannya itu butuh berapa lama? Apakah berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau sejak SMP? Silakan. Untuk dasar-dasarnya memang udah dari SMP, tetapi persiapan terakhir selama 2 minggu untuk membahas-bahas soalnya. Soal-soalnya itu dari mana aja? Dari buku kah, atau dari teman, atau dari internet? Ada dari buku, dari internet, dan juga soal-soal ujian waktu SMP. Oke, berarti soal yang muncul saat tes itu apakah sesuai dengan apa yang kamu pelajari selama 2 minggu kurang lebih? Ada yang sesuai, ada juga yang tidak. Berarti ada soal yang kamu jawab asal-asalan dong kemarin? Bukan, jawabannya itu dipikirkan melalui logika. Oke, logika guys. Jadi kalau kamu bilang logika, kadang-kala kok logika kita tuh salah. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang punya jawabannya yang emang itu jawabannya nggak bisa ditukar-tukar lagi. Berarti kamu sudah 100% yakin bahwa jawaban yang kamu tebak-tebak atau menurut logika kamu kemarin benar semua atau bagaimana? Menurut saya sih ada sedikit yang salah, tapi ada sedikit juga yang sedikit yang benar. Berarti dia yakin bahwa kemarin dia juga ada kesalahan dan pastinya kedepannya bisa dapat jawaban-jawabannya ya melalui pembelajaran. Oke, Wian, selanjutnya mengenai katanya teman-teman kamu dari SMP sekarang banyak yang sekelas ya sama kamu. Iya. Ada berapa orang? Yang penting yang di luar SMP Negeri 1 itu 8 orang. Berarti yang di dalam kelas kamu itu ada berapa orang dari SMP Negeri 1 Gunung Soli? 28 orang. Wow. Oke, guys. Sepertinya ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan di sini. Apakah kalian semua kerjasama saat ujian atau sudah punya materi-materi bersama yang dipelajari? Silakan. Untuk kerjasama sih tidak ya, karena memang dibagi-bagi di ruangan lab 1, lab 2, dan lab 3. Berarti kalian sebelum tes itu sudah ada komunikasi? Belum ada komunikasi. Berarti main sendiri-sendiri? Iya, Oke, berarti anak-anak SMP 1 Gunung Sitoli sepertinya sangat ambis. Ya, ambis. Oke. Berarti menurut kamu yang teman-teman kamu yang 28 orang itu saingan kamu nggak di SMA 1 ini? Tentu saja saingan berat. Saingan berat? Ya. Emang pas SMP kamu juara-juara atau gimana? Kadang juara, kadang juga enggak, karena memang persaingan di sana. Persaingan ketat ya. Berarti kamu biasanya masuk ke paling tinggi itu pernah juara berapa? Juara 1 paling tinggi. Juara 1. Oke, paling rendahnya? Juara 5. Oh, menurut kamu apa masalah yang terbesar kenapa kamu bisa turun prestasinya saat itu? Memang juga kefokusan saya waktu udah turun karena memang ada perpindahan kelas juga. Oke. Jadi agak tidak fokus. Berarti kamu awalnya bukan dari kelas unggulan, Bukan. dari kelas bawah naik ke unggulan. Oke, berarti kamu ini memang tipe orang yang sangat suka belajar ya? Iya. Oke, Wian. Selesai mengenai teman-teman kamu, apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka semua di kelas 10 MIPA 1 ini? Saya akan berusaha. Oke, dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti teman-teman saat ujian, saat pengumuman. Kita lihat apakah Wian bisa mempertahankan prestasinya. Oke, kalian semua menjadi saksi dari pembicaraan kami. Oke, selanjutnya selesai mengenai teman-teman SMP dan SMA-nya. Kita bertanya mengenai goalnya Wian ke depan, mengenai mungkin PTN impian, perguruan tinggi negeri yang kamu impikan dari dulu itu apa? Atau belum punya mimpi sama sekali mau kemana? Belum punya mimpi, tapi Belum? Oke. akhir-akhir ini ada tujuan untuk mau masuk ke USU. Oke. Ke Universitas apa itu? Sumatera Utara. Oke, ada banyak alumni dari SMA Negeri 1 Gunung Soli yang masuk ke USU ya.
Dan Wian mau jadi salah satu dari mereka juga. Oke, kamu mau masuk ke USU itu jalur SNPTN atau SBMPTN? Kamu nggak tahu apa itu SBMPTN? Nggak tahu? Coba silakan tanyakan. Maksudnya SNBPTN, SNMPTN, S N, SM SN, SN M, M PTN. SNMPTN, Oke, dan satunya lagi SBMPTN. SBMPTN. SBM PTN. Oke ya, jadi SNPTN ini merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi SNPTN ini enaknya kita tinggal mengupload nilai rapor dan tidak perlu ada ujian, dan dari universitasnya sendiri akan mengumumkan siapa yang mereka terima melalui jalur tersebut. Jadi intinya SNPTN ini adalah jalur terenak yang pernah ada di dunia, karena SNPTN tidak pernah melaksanakan namanya ujian dan akhirnya langsung keterima gitu. Jadi kalau SBMPTN yang paling bikin semua siswa-siswi depresif, karena SBMPTN itu adalah tahap yang paling susah. Bukan susah, tapi ya memang susah sih, karena ujiannya itu sangat ketat, pokoknya persaingan yang sangat ketat. Maka kakak anjurkan Wian harus semangat belajar dari sekarang supaya nilai kamu nanti bisa menjadi tolak ukur masuk lewat SNPTN atau SBMPTN dari sekarang. Jangan karena kasihan sama teman maka kamu mau bagi-bagi jawaban. Apalagi sekarang belajar daring, maka belajar daring itu biasanya karena jawabannya sama, terus kamu juga dengan sukarelanya membagi jawaban kamu. Jangan, karena itu akan menjadi penentu kamu. Dan banyak-banyak belajar supaya bisa masuk ke PTN impian kamu. Oke, kamu gak mau nanya sama kakak atau apa gitu? Kakak ini selama di SMA 1 ini kegiatannya apa saja? Kegiatan kakak di SMA Negeri 1 Gunung Setalia selama ini daring. Dan semua teman-teman yang menonton sepertinya sudah mengerti bahwa kita sama 2 tahun ini daring. Jadi 2 tahun ini awalnya kakak pas pertama kali masuk itu jalur zonasi. Oke, jalur zonasi. Karena jalur prestasi gak bisa, karena jaringan dan server error dan segala sebagainya begitu. Jadi akhirnya kakak masuk ke jalur zonasi dan masuk ke MIPA 3 yang katanya unggulan dari jalur zonasi. Iya kan Agis? Mana Agis? Oke, jadi katanya unggulan dari antara anak-anak zonasi, betapa memalukannya. Oke, jadi kakak pertama kali itu masuk ke 10 MIPA 3, wali kelasnya Ibu Ferawati mengasuh mata pelajaran matematika wajib. Kemudian ada banyak kegiatan yang coba kakak ikuti, salah satunya marching band, sanggar, OSIS juga masuk ke bidang sosial kalau tidak salah. Jadi terus kakak juga masuk ke sanggar dan sudah beberapa kali tampil bersama dengan Agis. Mana Agis? Oke, jadi Agis ya dengan siapa lagi nih lupa, pokoknya ada beberapa tim. Terus kakak juga kemarin sempat ikut OSN, bukan OSN, namanya sekarang KSN ya, Kompetisi Sains Nasional, dan kalah. Oke, jadi kemarin kakak gak lewat. Kakak kemarin masuknya di pelajaran TK yang dibimbing oleh Bapak Iman. Bapak Iman sangat baik. Halo Pak Iman. Oke, jadi kemarin kakak TK tapi 2 senior kakak lulus, tapi kakak enggak. Mungkin tahun depan doakan semoga bisa. Semoga bisa. Mari kita berusaha. Jadi seterusnya kakak nggak jadi pengurus kelas, tapi doakan semoga sebentar lagi ada pemilihan kepengurusan OSIS, semoga kakak bisa lewat. Oke guys. Oke. Jadi kamu juga kakak sarankan supaya aktif berorganisasi dan lain-lainnya di SMA Negeri 1 Gunung Setalia, karena dengan banyaknya organisasi, dengan banyak kegiatan, kamu bisa belajar banyak dari teman-teman yang lebih jago dari kita, sehingga kita bisa lebih paham banyak hal, bisa belajar banyak hal dan menjadi lebih baik. Oke, Wian, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Kakak masuk pengembangan diri mana? Marching band. Tapi sampai sekarang belum ada latihannya. Mana pelatihnya ini? Oke, ya gak apa-apa bercanda.
Tapi karena pandemi maka tidak ada latihan. Jadi yang aktif cuma Paskas, Pramuka sama Sanggar. Karena sepertinya memang mereka juga mau latihan atau udah dapat izin. Jadi mereka tetap aktif, kecuali yang drum band karena mungkin ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan masukkan ke kolom komentar, nanti saya jawab. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Senang sekali bisa bercakap-cakap bersama Wian yang sangat cantik. Semoga teman-teman kami terhibur dan juga mendapatkan pelajaran baru dari podcast kali ini. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat mengikuti daring sampai akhirnya kita diperbolehkan untuk tatap muka. Oke, kami juga berterima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja sama dalam pembuatan podcast ini, terlebih-lebih OSIS. Dan especially itu tim 9 OSIS yang sudah bekerja keras, sangat keras selama pembuatan podcast ini. Semoga Tuhan memberkati kalian selalu dan selalu sehat. Oke, terakhir kami ada closing berupa ayo Wian 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next podcast. Ulang, salah. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next podcast. Semasa Talk, bebas berbicara. Ya Allah. Bye.